Bah, begitu saya mau masuk ruangan, Pak, kenapa tidak pasang badge? Saya tidak pasang badge, nggak apa-apa, karena mungkin dia murid baru. Saya nggak diterima, nggak apa-apa, saya mau pulang lagi aja. Ada orang lain, itu pembicara tuh. Jadi saya masuk tanpa badge, tidak pakai badge, buku nggak dikasih. Yang pendaftaran ribut, ya itulah Pantai Costa Heran lah. Udah dibilang jauh-jauh daftar, cuma murah, cuma 300.000 daftar. Nah, saya ketemulah kursi-kursi sudah ditulis angkatan 1, angkatan 2 sampai angkatan 60. Angkatan 1 masih ada yang masih hidup loh, umur 90 tahun, masih hidup. Dan dia bersaksi, seorang ibu. Tapi ketika saya lihat angkatan 14, angkatan saya duduk. Saya kaget, saudara. Kawan saya ini bekas pengawal dari Jenderal Maraden Panggabean. Saya kira sudah mati. Makanya saya suka bilang almarhum teman saya. Jadi waktu itu saya peluk dia, aduh sorry saya minta maaf. Saya kira, saya pakai bahasa Manado, tak kira ngana so nyanda. Saya kira kamu sudah tidak ada. Oh dia ketawa, oh dia masih hidup. Umur berapa sekarang? 75. Waduh. 75 saudara. Dia hidup di hutan Kalimantan. Dia dikasih opo-opo sama orang-orang Dayak. Sampai perutnya buncit. Tapi dia puasa 3 hari 3 malam. Dan dia berdoa, kalau saya mesti mati di sini Tuhan. Saya mati sebagai hamba Tuhan. Akhirnya Tuhan kerja, maaf bicara. Dari lubang kencingnya keluar ular. Sudah mati. Ketika ular itu mati, datang kepala suku. Dan dia bilang, ilmu Bapak lebih tinggi. Sekarang seluruh desa ini mau terima jadi Kristen, mau beragama Kristen. Seluruh desa. Dia pernah jalan di hutan, tahu-tahu ada ibu nangis, mau melahirkan. Dia nggak sekolah bidan, dia bekas tentara. Tolong, saya mau melahirkan. Coba saudara, di hutan nggak ada orang. Jadi dia yang melahirkan. Tuh si ibu yang ngomong, tuh tali arinya tolong potong. Dia potong pakai apa? Dia nggak bawa pisau, nggak bawa apa. Ambil aja bambu, ambil itunya kulitnya, dipotong dengan bambu. Itulah hamba Tuhan, saudara. Sekolah bidan enggak, tapi ibu sama anak selamat sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, orang benar tidak usah takut. Orang jujur tidak usah takut. Saya sudah undang dia, kalau kamu ada waktu sebelum pulang datang Cianjur dululah. Ya, sama istrimu datang sinilah. Cerita di sini, kesaksian. Rata-rata kawan saya sudah nggak ada rambut semua, saudara. Cuman Pak, momongan ini masih ada rambut, masih gomplok. Sebab dia tinggal di hutan segar jadinya ya, banyak oksigen. Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Lompat kepada ayat 7 sampai 9. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Tunggu Tuhan. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu.
Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kata negeri di sini berarti dua hal. Satu di dunia, satu di sorga. Satu kota tanpa malam, negeri. Itu ada satu lagu yang suka dinyanyikan di Jakarta. Ya. Dalam Mazmur 73 ayat 3. Sebab, kita baca deret 1 lah. Deret 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tidak cukup tulus, harus bersih. 2. Tetapi aku, Daud, sedikit lagi, hampir, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Apa yang dia maksud? Barulah kita tahu ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi jangan cemburu. Jangan marah melihat kemujuran orang. Kenapa orang lain beruntung, kita tidak? Kenapa orang lain kita? Jangan. Sebab itu dia bilang hampir saya tergelincir. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka enggak pernah sakit. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Maaf yang gemuk. 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Nah, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Tapi kiranya saudara kembali kepada Amsal yang pertama. Ada kata orang fasik yang melakukan kelaliman, yaitu kekerasan. Pengkhotbah 5 ayat 8. Pengkhotbah 5 ayat 8. Kalau engkau melihat dalam satu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa. Ini tepat benar untuk Indonesia. Janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Jadi saling awas mengawasi. Banyak orang kerja tidak tahu tanggung jawab. Itu sebabnya ada pengawas. Ya. Kerjalah dengan penuh tanggung jawab. Lalu ada satu kata, jangan, kembali lagi ke Amsal, jangan pilih salah satu jalannya. Kembali, ya. Janganlah memilih satupun dari jalannya. Amsal 12 ayat 12. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Hasil orang lain dia pengen. Tetapi akar orang benar mendatangkan apa? Hasil. Di Sukabumi ada tukang bandros. Dia jual hanya 2 macam, bandros
dan telur setengah matang, dan kopi. Dan kopi atau kopi susu. Dia buka jam 10 malam. Jam 9 atau jam 10. Dan baru tutup jam 5 pagi. Kalau kebetulan saya ke Sukabumi nginep, saya dibawa selalu ke situ. Dan begitu saya sampai itu antrian sudah begitu banyak. Antrian begitu banyak. Nah, tukang kue pancong di mana-mana banyak sekali. Kenapa cuman yang ini yang laku? Tukang kopi banyak sekali. Dari kopi jahe sampai kopi sianida banyak yang jual. Ya. Kenapa saudara? Cuman dia yang penuh sekali. Itu yang disebut oleh orang Sunda, rezeki tidak kemana. Dia sudah yakin kepada dirinya sendiri. Waktu saya di sana duduk di bangku makan bandros. Bandrosnya ya begitulah saudara. Makanan rakyat. Nongkrongnya itu yang demen. Di bangku panjang nongkrong. Liatin orang ngobrol. Tapi di dalam rumahnya ada satu. Perkutut. Bunyinya nggak berhenti-berhenti. Perkutut. 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 Gitu bunyinya. Perkutut. Perkutut. Saya bilang, Pak, eta teh awon eta mah. Kirang sae manuk teh. Pami bapak kersa ke ku saya di pasihan nu sae mengawae. Satu kali saya ke Sukabumi saya bawa perkutut. Supaya bunyi di sana. Dan saya datang lagi, perkutut saya sudah digantung. Ketiga kali saya datang, nggak ada lagi perkutut saya. Perkutut yang lama yang digantung. Perkutut. Perkutut. Saya pikir kenapa? Kenapa Pak? Yang itu. Mati katanya mati. Saya baru pikir, oh iya. Masuk angin ya. Sebab buka jam 10. Tapi yang sana udah biasa, ronda malam. Ya, perkutut, perkutut, perkutut. Jadi memang udah rezeki perkutut itu dekat-dekat tukang bandros. Sudah, nggak bisa lagi kita ributkan lagi. Ya. Yang terakhir dari ayat ini, Amsal 22, ayat 22 sampai 25. Janganlah merampasi orang lemah. Karena ia lemah, mentang-mentang dia lemah kita rampas. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. 23. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. 25. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Di Jakarta saya punya satu jemaat. Jemaat ini masih muda, relatif masih muda. Dia pernah dapat mujizat. Seharusnya mati, tapi dia lihat cahaya yang tembus tembok, dia sembuh lah. Dia membeli satu tanah dari jemaat yang lain, yang lebih tua.
dia membeli tanah